warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramun, para alim, para sepuh, wali-wali santri, para kiai, para ustaz, santri-santri yang masuk di pesantren Al-Azhar ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dan menurut saya itu penting untuk kami sampaikan sebagai pesan. Satu, untuk santri-santri itu sendiri, dengerin baik-baik, dan dua, untuk para wali santri. Pesan ini terangkum apa ya, entah ini kegelisahan, kecemasan, atau kekhawatiran. Padahal kita nggak boleh la tahaf wala tahzan, nggak boleh cemas, nggak boleh khawatir. Tapi ini bukan masalah duniawi yang saya cemaskan. Ini masalah ilmu, masalah pembekalan, bekal hidup mereka terkait dengan tanggung jawab pembelajaran di pesantren ini. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesan yang terbangun ketika anak-anak kita udah dikatakan lulus dari SDTI Al-Azhar atau SMPTI Al-Azhar, bunyinya itu udah beda. Pesantren Tahfidz Al-Azhar ya? Iya. Pesantren Tahfidz ya? Ada tahfidznya loh. Dikira ringan apa sih? Orang di luar itu nggak mau tahu. Anak ini belajar baru 1 tahun kan? Atau baru 2 tahun kan? Sudah bisa baca Quran kan? Atau malah belum sama sekali? Orang di luar tahunya keluar dari pesantren Tahfidz Al-Azhar. Iya, kalau kemudian melanjutkan belajar di sini lagi. Kalau tidak, pas melanjutkan di jenjang berikutnya atau terjun di masyarakat, katanya, nah repotnya Pak. Ini udah mulai berat nih tanggung jawabnya. Pesantren Tahfidz, lu jangan kau hafal Quran misalnya, baca belacetan, kira-kira apa yang akan keluar? Katanya pesantren Tahfidz, jangankan tuh hafalannya, bacaannya masih. Ini yang paling memberatkan batin kami, khususnya saya pribadi Pak. Demi Allah, itu yang paling memberatkan batin saya. Karena apa? Nggak ringan tanggung jawabnya. Ikhtiar, berusaha memaksimalkan ikhtiar. Maka agar bahasanya Akhil Al-Karim Kiai Mas'udin itu begini Pak, agar mengoptimalkan, bukan memaksimalkan. Maksimal itu berat ya Pak, optimal aja lah. Mengoptimalkan kemampuan bacaan Al-Quran anak sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidul huruf dan standar minimal dalam membaca Al-Quran. Maka insya Allah next dari anak-anak yang sekarang ada, kalau memang belum diajak pulang, next untuk tahun yang akan datang kami akan wajibkan bahasanya. Setiap yang sudah kelas 6, setiap yang sudah kelas 3 SMP, wajib hukumnya ikut program Idarah, Idaratul Quran. Apa itu Idarah? Nanti saya jelaskan. Tujuannya Idarah ini apa sih? Agar punya bekal untuk melanjutkan si santri tersebut ke jenjang pendidikan selanjutnya, baik itu masih di Al-Azhar maupun melanjutkan di tempat lain. Penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud Idaratul Quran itu apa sih? Alhamdulillah di sini ada wali santri yang dulu pernah menyantren di pesantren yang jalur Kempeng. Kempeng itu pesantren yang sangat tua di Cirebon. Di sana setiap santri yang sudah selesai setoran Qurannya wajib ikut Idarah. Sedikit saya sampaikan tentang Idarah. Idarah secara bahasa diambil dari kata daro yadur daurah, yang berarti berputar, berulang atau berkeliling. Nah, sedangkan secara istilah al-idarah ialah membaca Al-Quran secara berputar atau bergantian menggunakan 2 imam qiraah, yaitu Imam Hafs dan Imam Syu'bah.
Nah, di hadapan kiai, di hadapan guru di pesantren ini sebagai tahap akhir dalam belajar di jenjangnya. Ini belum mengatakan nggak masalah, tapi harus pokoknya kalau udah kelas 6, entah dari kelas 1 di SD, TK Al-Azkar, atau masuknya di pertengahan, masuk kelas 6, wajib ikut itu. Kami kepengen memastikan nyangoni anak-anak santri ini, kalau tuh belum hafal, minimal bacanya benar. Itulah yang paling membebankan pikiran kami. Jadi ketika melanjutkan di Al-Azkar, insya Allah lebih siap. Melanjutkan di tempat lain, insya Allah enggak, bahasanya apa ya, enggak ngisi-ngisi lah. Mohon maaf bahasanya agak, karena punten-punten, jangankan orang tua, tetangga, saudara, kanan kiri, ketika putra putri katanya baru putra ya, ketika anak-anak bapak ibu pulang dari pesantren, tahu nggak sih bu, ikut nunggu hasilnya mereka. Jangan salah, walaupun mereka nggak pernah ngasih persenan ketika anak-anak kita berangkat mondok, tapi hasilnya dari pondok mereka nunggu loh. Pulang dari pondok ya, berarti bisa ngaji. Dengerin. Pulang dari pondok berarti bisa ngimami. Pulang dari pondok bisa doa. Pulang bisa pondok. Nah mereka ikut ngaji nantinya. Loh, di musola nggak ada imam. Maju nang, wah, maju deh, harus bisa. Nah itu yang jujur kami sebagai orang yang diamanahi pendidikan di Al-Azhar masih merasa punya PR yang cukup berat, tidak ringan. Bagaimana membekali mereka minimal betul dipastikan agar mereka kemampuan bacanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan besar harapan kami mudah-mudahan santri-santri yang belum selesai hafalan Al-Qur'annya bisa melanjutkan di Al-Azhar sampai tuntas 30 juz. Masih ingat ilustrasi atau filosofi orang gali sumur? Masih ingat? Kalau gali sumur ada kalanya 10 meter sudah dapat air. Kalau belum dapat air 10 meter jangan pindah. Karena kadang satu titik juga butuh 20 meter. Sudah 20 meter kok belum dapat air juga, pindah atau terus sampai dapat air. Nah sebab kalau pindah pasti dari 31 atau dari satu lagi, dari satu lagi, ngulang lagi. Kapan hatamnya? Wong Al-Quran 30 juz, nanti yang ngajar juz 1 tok, ya kan? Karena yang diulang-ulang juz 1 terus. Maka saya sering doktrin anak-anak, bahasanya doktrin memang. Pakailah filosofi orang gali sumur. Karena gali sumur kadang butuh kedalaman, kadang memang rezekinya bagus, 10 meter udah keluar air. Ada anak yang dikasih cerdas, setahun hatam, alhamdulillah. Ada yang dikasih kemampuan 20 tahun, 2 tahun baru hatam. Ada yang 3 tahun. Bahkan anak saya sendiri 9 tahun baru hatam, Pak. Alhamdulillah. Dan ketika kalian hatam Al-Quran bilughai, itu adalah permulaan, bukan berarti sudah selesai. Ini jangan salah loh. Ketika hatam itu baru permulaan. Karena apa? Untuk menjaga hafalanmu ila yaumil mati. Ya. Menjaga hafalanmu itu jelas ila yaumil maut. Itu. Jadi kalau hatam itu baru permulaan, baru mulai menjaga. Ini lagi proses. Mudah-mudahan semua santri baik yang akan melanjutkan di Al-Azhar sampai hatam atau yang akan melanjutkan di tempat lain, besar harapan Ustaz untuk kalian semua istiqomah dalam menjaga hafalannya, dan pilihlah pesantren yang lebih baik lagi untuk melanjutkan, biar Al-Quran kalian lebih baik lagi, ilmu kalian lebih bertambah lagi, dan manfaat untuk kalian, untuk masyarakat dan umat, berkah dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain.
Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.